Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Keberadaan jaringan internet ternyata banyak memberikan manfaat kepada para penggunanya, seperti digunakan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran, sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis teknologi, sebagai sarana transaksi bisnis online, sebagai sarana untuk berbagi berita dan cerita, sebagai sarana interaksi sosial, dan lain-lain. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup dilakukan dari jarak jauh, yaitu dilakukan secara online menggunakan jaringan internet. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks, dengan para penggunanya. Terbongkarnya layanan prostitusi online saat ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah agar terus melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi. Selain melakukan pemblokiran, juga memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online, baik terhadap mucikari, penjajah seks, maupun terhadap penggunanya atau orang yang memakai jasa penjajah seks tersebut. Secara umum, ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 yang jika dikonversi menjadi 15 juta rupiah. Selain itu, sanksi bagi mucikari juga diatur dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun. Terhadap pelanggan atau orang yang menggunakan jasa pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penjajah seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 bulan. Dalam pasal ini yang dapat dikenai sanksi yaitu laki-laki yang sudah beristri melakukan zina kepada perempuan
yang bukan istrinya, dan perempuan yang sudah bersuami melakukan zina kepada laki-laki yang bukan suaminya. Kemudian secara khusus sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan, atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung, layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu, dan lain-lain. Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 30 junto pasal 4 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Selain itu, pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sanksi terhadap para pelaku yang terlibat dalam layanan prostitusi online selain diatur dalam undang-undang, juga diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pada pasal 61 ayat 2 junto pasal 42 ayat 2 huruf A dan huruf C memberikan sanksi bagi setiap orang yang menjadi penjajah seks komersial dan bagi setiap orang yang memakai jasa penjajah seks komersial dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta. Sedangkan pada pasal 63 ayat 1 junto pasal 42 ayat 2 huruf B memberikan sanksi bagi setiap orang yang menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya kegiatan layanan prostitusi telah meresahkan dan merusak ketertiban masyarakat, merusak moral, merusak norma, dan melanggar agama. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Bagi pemerintah, bisa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat semua orang yang terlibat dalam layanan prostitusi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sarana teknologi informasi, dan kepada seluruh lapisan masyarakat agar turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya layanan prostitusi online saat ini. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.